Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada pertemuan kali ini akan kita bicarakan yaitu mengenai langkah-langkah menyelesaikan kertas kerja dalam rangka menyusun laporan keuangan SKPD. Untuk mengerjakan kertas kerja, kita harus mempersiapkan yang pertama adalah jurnal penyesuaian. Saya share dulu. Jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaiannya. Kita siapkan, artinya sudah kita selesaikan dengan jumlah yang sudah balance dan kita kerjakan sudah benar semuanya. Ini sudah kita selesaikan semuanya. Kemudian kita menyiapkan worksheet atau kertas kerja. Kertas kerja ini kita siapkan juga. Sudah kita siapkan nama akun, kode akun, sudah siap, sudah kita siapkan seperti ini, lengkap sampai bawah. Kemudian kolom-kolomnya adalah ada kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, neraca saldo sudah disesuaikan, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Setelah ini kita siapkan, langkah kita berikutnya adalah kita isi kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo ini kita isi berdasarkan buku besar yang sudah kita selesaikan. Buku besar yang sudah kita selesaikan, kemudian kita sudah menyusun neraca saldo. Dari neraca saldo yang ada itu bisa kita pindahkan di sini. Di sini di kolom neraca saldo ini, atau langsung dari buku besar kita pindahkan ke sini. Sesuai dengan satu-satunya, kalau satunya debit kita taruh di kolom debit, kalau satunya kredit kita taruh di kolom kredit sesuai dengan akun-akun di buku besar sampai ke bawah. Setelah kita isi semuanya, kita jumlahkan, kita pastikan jumlahnya harus balance, harus sama. Jadi jumlahnya kalau tidak sama, kemungkinan kita memasukkan keliru atau di buku besar kita keliru. Ini harus sama. Sudah barang tentu untuk ini akun tambahan, ini berkaitan dengan penyesuaian. Ini nanti pada saat di neraca saldo masih kosong. Jadi masih kosong, belum ada isinya. Nanti ini berkaitan dengan penyesuaian. Setelah kolom neraca saldo selesai kita isi dan balance, berikutnya kita isi kolom penyesuaian. Nah, kolom penyesuaian ini. Kolom penyesuaian ini kita isi berdasarkan jurnal penyesuaian. Ini berdasarkan jurnal penyesuaian ini. Berdasarkan ini kita masukkan semuanya, yang debit masuk debit, yang kredit masuk kredit di kolom penyesuaian dengan akun yang sesuai. Di kolom penyesuaian di sini dengan akun yang sesuai dengan bunyinya di jurnal penyesuaian yang kita buat ini. Ada 4 pasang penyesuaian. Ini tinggal kita pindahkan saja. Jumlahnya 155.850.000. Debit kredit harus sama. Nanti kalau kita pindahkan ke sini harus sama. Jumlah di bawah ini harus sama, 155.850.000 harus sama di sini. Kalau sudah sama, kita lanjutkan berikutnya yaitu mengisi kolom neraca saldo sesudah disesuaikan. Mengisi kolom neraca saldo sudah disesuaikan. Nah, ini isinya adalah gabungan dari neraca saldo dan penyesuaian. Jadi gabungan dari neraca saldo dan penyesuaiannya kita gabung, kita pindah ke sini. Kalau yang di sebelah debit ini rumusnya tentunya di sebelah debit neraca saldo sudah
sesudah disesuaikan itu adalah debitnya neraca saldo ditambah debitnya penyesuaian dikurangi kreditnya penyesuaian di sini. Dan yang di kolom kredit rumusnya adalah kreditnya kolom neraca saldo ditambah kreditnya kolom penyesuaian, kemudian dikurangi kolom debitnya penyesuaian. Kita lihat di sini. Nanti kalau sudah kita pasang rumus, kita tarik ke bawah boleh, seret ke bawah boleh. Jadi ini kita isi terlebih dahulu dengan rumus itu tadi. Debit dan kredit adalah gabungan dari neraca saldo dan penyesuaian. Kita tarik ke bawah sampai ke bawah. Nanti angka-angka yang ada di kolom neraca saldo sesudah disesuaikan ini, kalau tidak debit ya kredit, jadi tidak ada isinya kanan kiri, nggak ada, debit kredit tidak ada, harus salah satu karena saldo. Jadi nanti kalau misalkan kita ketemukan jumlahnya debit dan kredit, maka yang satunya kita hapus. Yang kita hapus yang mana? Yang tidak normal. Kalau misalkan normalnya untuk kas, normalnya debit, kalau kreditnya ada satunya kita del. Jadi kita del salah satu. Jadi kan kita pasang rumus, kita tarik ke bawah. Jadi kalau utang, satunya kredit, kalau debit ada angkanya di del. Dan seterusnya. Ke bawah. Nanti jumlahnya harus sama. Jadi jumlahnya harus sama. Jumlah debit neraca saldo sesudah disesuaikan harus sama dengan jumlah kreditnya ini. Ini harus sama. Kalau nggak sama berarti kita mungkin ada kekeliruan dalam menggabungkan. Atau ada yang satu debit masih ada angkanya. Kita klik kembali. Ini harus sama. Setelah selesai neraca saldo sesudah disesuaikan selesai kita buat dan balance, berikutnya kita melanjutkan memindahkan yaitu untuk saldo yang ada di neraca saldo sesudah disesuaikan kita pindah ke laporan realisasi anggaran atau ke laporan operasional atau ke neraca. Jadi saldo yang ada di neraca saldo sesudah disesuaikan ini angkanya kita pindah ke laporan realisasi anggaran atau ke laporan operasional atau ke neraca. Tentunya dengan akun-akun yang sesuai. Nah sekarang untuk akun yang ada di atas ini yang atas ini kita pindahkan ke neraca. Jadi yang kita pindahkan ke neraca, jadi yang kita pindahkan saldo-saldo yang ada di sini, ini kita pindahkan ke neraca, yaitu untuk akun-akun mulai dari sini. Ini sampai dengan ini, ekuitas sal, sampai ekuitas sal. Ini kalau ada saldonya di sini, kita pindahkan ke neraca. Tentu menyesuaikan yang debit kita pindah di debit, yang kredit kita pindah di kredit. Jadi akun-akun ini yang blok ini nanti dipindah ke neraca. Yang debit dipindah debit, yang kredit kredit. Kemudian yang bawahnya ini mulai dari ini estimasi pendapatan sampai dengan kepala 5. Nah ini sampai sini. Ini kalau ada saldo di kolom neraca saldo sesudah disesuaikan, ini angka-angkanya kita pindahkan di laporan LRA di sini. Debit dipindah di debit, kredit dipindah di kredit, kita dipindahkan saja. Berikutnya untuk LO itu yang kita pindahkan, saldo yang kita pindahkan adalah ini. Saldo 89. Kopnya 89. Nanti saldonya kita pindahkan di kolom sini. Debitnya kita pindahkan di debit, kreditnya kita pindah ke kredit. Sedangkan yang
bawah ini penyesuaian. Nanti yang kepalanya 1, ini kepala 1, nanti di neraca 1 sesudah disesuaikan. Kalau satunya di debit, kita taruh di debit neraca. Di kepala 1, kita taruh di debit di neraca. Kemudian kalau kita menemukan ini kepala 9, berarti kita ini yang kepala 9. Nanti saldonya di sini debit atau kredit, nanti kita pindah ke LO kepala 9 termasuk laporan operasional. Kita taruh di LO kolom LO. Nah, setelah itu selesai. Untuk memindahkan dari neraca 1 sesudah disesuaikan ke kolom LRA, kolom LO, kolom LRA, kolom LO sudah selesai kita pindahkan. Jadi angka yang di sini selesai kita pindahkan di kolom LRA, kolom LO, dan kolom neraca. Setelah itu kita jumlah. Nanti kita pastikan jumlah ini sama, yaitu neraca 1 debit kredit sama, penyesuaian debit kredit sama, neraca 1 sesudah disesuaikan debit kredit sama. Kemudian tinggal kita lanjutkan, yaitu menjumlah kolom laporan LRA. Nah, ini kita jumlah debit dan kredit. Ini jumlahnya debit dan kita jumlah di sini. Setelah kita jumlah ini nggak sama, biasanya nggak sama, karena pendapatan dan beban atau belanja. Pendapatan dan beban nggak sama. Nanti kalau di jumlah debit dibanding jumlah kredit lebih besar debit, maka selisihnya kita taruh di sini. Jadi selisihnya kita taruh di ini merah ini, kita taruh di sini. Jadi merah ini selisih defisit ini. Debit ini rumusnya sama dengan debit ini dikurangi ini, kita taruh di sini. Jadi yang merah ini selisihnya, debit lebih besar dibanding kredit, kita taruh di sini. Ini debit dikurangi kredit sama dengan selisihnya di sini. Kemudian bawah ini jumlahnya, ini ditambah ini sama dengan sini, ini ditambah ini sama dengan sini. Jumlah ini nanti pasti sama karena sudah jumlah dari atas ini. Kemudian yang selisih yang ada di laporan LRA, ini kita tulis juga di ekuitas sal. Jadi kita tulis angka ini yang ada di sini di merah ini, kita tulis di ekuitas sal. Kalau ini letaknya di sebelah kredit, nanti di ekuitas sal di sebelah debit kebalikannya. Ekuitas 1 ini 3 kepala 3 ekuitas sal. Kita taruh di sini di neraca. Nah, di sini neraca. Yang di neraca di sebelah debit lurus dengan ekuitas sal. Nah, angkanya sama, kita tulis di sini. Setelah itu selesai. Ini untuk kolom laporan LRA selesai. Berikutnya kita jumlah kolom laporan LO. Nah, ini kita jumlah. Jumlahnya caranya sama dengan kita menjumlah kolom laporan LRA sama. Ini kita jumlah debitnya, kreditnya kita jumlah. Nanti kalau lebih besar debitnya, satunya kita lihat di sebelah kredit. Jadi kita taruh di sebelah kredit. Nah, di sini. Jadi ini yang berwarna hijau. Ini sama dengan debit dikurangi kredit, kita taruh di sini. Ini sama dengan debit dikurangi kredit, kita taruh di sini. Ke bawah dijumlah ke bawah. Ini ditambah ini sama di sini, ini ditambah ini ditambah di sini, ini dan ini jumlahnya harus sama. Debit sama wajib sama ini. Selesai sampai sini. Berikutnya adalah kita menghitung
sebelum kita menjumlah neraca, kita hitung ekuitas warna kuning. Ini ekuitas. Nah, kalau kita lihat dari kiri ini ekuitas biasanya satunya 1 di sebelah kredit di sini, 1 di warna ini. Ini kita pindahkan di sini. Ini tidak langsung kita pindahkan di sini, tidak. Tapi angka yang ada di ekuitas di neraca akhir, di ekuitas neraca akhir, ini angkanya kita peroleh dari ekuitas di sini, ekuitas di neraca 1 sudah disesuaikan, yaitu ekuitas awal ditambah dengan selisih defisitnya LFA dikurangi dengan selisihnya LO. Saya ulang, angka yang ditaruh di sini sama dengan ekuitas awal ditambah dengan selisih di LRA dikurangi selisih di LO. Angkanya kita taruh di sini. Setelah itu kita jumlah ke bawah, jumlahnya di debit kredit pasti sama. Kemudian kita pindah di bawah ini angkanya juga sama. Selesai. Begitulah anak-anak cara kita mengerjakan kertas kerja untuk membantu menyusun laporan keuangan SKPD. Tentu anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut dengan membaca langkah-langkah penyelesaian kertas kerja SKPD yang sudah saya share. Terima kasih. Selamat mencoba menyelesaikan kertas kerja yang sudah saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.